katakan banyak mengaku mazhab Syafi'i, tapi antara orang-orang yang sama-sama mengaku mazhab Syafi'i kok berbeda. Ya jangankan kepada Imam Syafi'i, kepada Quran saja banyak yang seperti itu. Kalau pada Quran masih bisa ditelusuri, pada Imam Syafi'i sudah ditelusurinya. Imam Syafi'inya sudah tidak ada. Tapi kan ada karya-karyanya. Karya-karya Imam Asy-Syafi'i masih banyak yang belum dibukukan. Karya tulis beliau masih banyak berbentuk manuskrip di Masjid Al-Azhar. Terus sampai begitu tuh. Karya-karya para ulama masih manuskrip itu banyak, wah sudah susah dibaca. Tetapi itu sebagai dokumentasi aja banyak di Masjid Al-Azhar itu. Wah nggak kehitung. Itu adalah salah satu bukti kekayaan Al-Azhar. Jadi kalau sekarang umpamanya di Indonesia, di Brunei, di Malaysia, Singapura, umumnya umat Islam mengaku mazhab Syafi'i. Antara mazhab Syafi'i dengan pendapat Asy-Syafi'i juga sudah ditemukan banyak perbedaan. Ada jamaah Syafi'iyah, ada murid Imam Asy-Syafi'i. Salah satu contoh yang tadi disebutkan ialah bersentuhan laki-laki dan perempuan. Al-Imam Syafi'i tentunya melihat Al-Quran yang bacaannya dengan qiraat Hamzah. Saya perlihatkan saja sekarang ya. Qiraat Hamzah dengan riwayat Khalaf dan Khalad. Mana ini Khalaf? Umpamanya surat Al-Maidah ini halaman berapa ya? Kita lihat dulu halaman saja biar gampang. Ya, surat Al-Maidah halaman 106 ya. Nah, kita lihat surat Al-Maidah ayat 106. Kita ambil ayat 6. Nah, bisa dilihat ke depan tulisannya berbeda dengan yang punya bapak dan ibu ya. Dalam lafaz aula mastumun nisa. Ini. Kalau tulisan di situ huruf lam ada tanda panjang. Walaupun tidak pakai alif. Di sini tidak pakai tanda panjang dan tidak pakai alif juga. Dengan bacaan yang berbeda, maknanya pun berbeda. Kita membaca أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. Untuk riwayat ini dari Khalaf, dari Hamzah beda bacaannya. Wa in kuntum mardi aw ala safarin aw bukan aulamastum, bukan, tapi aulamastumun nisa. Nah, sekarang sudah ya dengan kecanggihan teknologi nih ya, sudah ada bacaan dan tulisannya. Ini kita lihat dengan jelas, tidak pakai alif, tidak pakai tanda baca panjang. Di situ ada tanda panjangnya kan? Nah, di sini nggak ada. Memang bacaannya pendek. Dan aujaa di sini kasih warna. Auji bacaannya ini jadi imalah nih. Auji ahadun
dibaca lamastum memiliki makna adanya persentuhan laki-laki dengan perempuan, peristiwa terjadi dari dua arah. Laki-laki menyentuh, perempuan menyentuh. Kalimat ini dinyatakan oleh sekian banyak ulama sebagai bahasa halus dari Al-Quran yang makna sebenarnya adalah hubungan intim suami istri. Sementara dibaca pendek, aw lamastumun nisa, ini actionnya dari satu arah, laki-laki menyentuh. Maka dua-duanya baik dibaca pendek ataupun dibaca panjang, ini berbicara tentang masalah pembatalan wudu. Jadi dan perintah untuk mandi. Ketika dibaca pendek aw lamastum, baru menyentuh saja maka batal, harus bersuci lagi. Ketika dibaca lamastum, kalau cuma menyentuh belum sampai batal. Tapi kalau sudah hubungan khusus barulah batal. Kalau begitu berlandaskan dua bacaan ini ada hukum yang berlawanan, dua-duanya benar. Wah, bingung juga. Berlawanannya bagaimana? Bersentuhan laki-laki perempuan dalam keadaan punya wudu batal dan tidak batal, kan gitu ya. Masa iya dua-duanya benar? Dua hal yang berlawanan bisa benar dua-duanya? Bisa, boleh-boleh saja, tapi beda waktu atau beda pelaku. Sekarang ini adalah siang dan malam. Benar, siang di sini, malam di tempat yang lain, kan gitu. Di Australia ya sekarang sudah jam 8 ini. Udah 3 jam bedanya kan. Nah, itu kan sudah malam di Australia sekarang. Kemudian di Mekah sekarang masih pagi atau masih zuhur ya sekarang ini. Baru zuhur di sana. Itu kan jelas sekali. Jadi dua hal yang berlawanan bisa benar dua-duanya, hanya beda waktu atau beda orang. Sekarang ketika kita mau menggunakan hukum dua-duanya, bersentuhan batal dan tidak batal. Ketika di Indonesia banyak wanita karir, laki-lakinya pagi-pagi siap-siap berangkat mau kunjungan kerja kemana, ke Manado. Istrinya juga mau kunjungan kerja juga kemana, ke Semarang. Wah, dua-duanya sudah tampil siap. Si bapak ganteng, si ibu cantik. Dua-duanya merasa penting sebelum berangkat takarrub dulu kepada Allah. Mau sholat dulu, sujud rukuk dulu. Si bapak siap-siap sudah mau sholat duha, si ibu sudah dijemput oleh kantor. Langsung, Pak, ibu mau berangkat, udah ada jemputan. Langsung si ibu cium tangan kepada si bapak, dilihat oleh si bapak. Kalau udah dandan begini cantik istriku ini. Sholat berpikir terus terganggu, makanya wudu dulu dah. Mengganggu kekhusyuan sholat, wudu sudah. Wudu yang benar, tidak hanya sekedar menyentuh air. Wudu yang benar kan taubat. Sentuhan demi sentuhan pada anggota wudu itu qalbu, komunikasi terus dengan Allah. Ketika membasahi wajah, qalbu berkata, membaca ayat Al-Quran, wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika wudu sedang membasahi wajah itu, dia betul-betul nangis qalbunya kepada Allah. Enggak kepikir lagi masalah hubungan dengan manusia, sekarang mau hubungan dengan Allah. Atau sebaliknya, si bapak duluan, si ibu sudah mau sholat sama. Nah, kondisi seperti ini, apabila memang dibebaskan saja, nggak usah wudu lagi, kekhusyuan ibadah terganggu, maka tepat sekali nyatakan sajalah lamastumun nisa, bersentuhan dengan wanita, sudah wudu lagi saja. Nah, bagaimana sekarang?
masih bapak dan ibu juga berangkat umroh. Dan sekarang sudah padat nih yang tawaf. Saya saksikan setiap hari melalui televisi di parabola, padat, semakin padat di bulan Maret, semakin padat karena memang sedang enak-enaknya udara bulan Maret ini. Pas padat-padatnya, dan saya nanti tanggal 27 mau berangkat, berarti memang sedang padat-padatnya ini. Nah, ketika memang suami istri umroh, masih mendingan kalau sudah punya pengalaman dua-duanya. Tapi kalau pertama kali umroh, ya haram. Khawatir kalau lepas, gimana nyarinya nanti? Ya udah, akhirnya suaminya megang istrinya atau istrinya megang suaminya. Kan susah megang tidak bersentuhan. Lama-kelamaan, ya berputar 7 putaran kemudian berdesakan. Sulit untuk tidak bersentuhan kulit. Masih mendingan kalau umpamanya dengan istri bisa dijaga karena mengelapi pakaiannya. Tetapi bagaimana kesentuh wanita yang lain? Yang repot kan laki-laki. Buat perempuan umpamanya ibu-ibu mau ihram sudah rapi sekali, kaos kaki, tangan umpamanya dilipat terus, tidak pernah keluar, umpamanya bisa saja terjaga. Tapi laki-laki mah gak bisa, tetap aja kesenggol, keinjak atau nginjak kaki wanita yang lain yang tidak pakai kaos kaki, akan bersentuhan terus itu. Namun walaupun bagaimana seringnya bersentuhan laki-laki perempuan sedang ihram, enggak pernah ada kena apa-apa gangguan dalam palu. Kita lagi menghadap kepada Allah. Menjaga fisik saja daripada kejepit sudah cukup sibuk. Mana ada kesibukan mikir yang lain-lain. Oleh karena itu tidak terganggu. Maka kalau begitu tidak masalah si bapak menjaga si istrinya agar tidak lepas berpegangan, dan insya Allah tidak akan mengganggu kekhusyuan. Sehingga gunakanlah bacaan aula mastum. Nah, Al-Imam Syafi'i menyatakan batal sentuhan laki-laki perempuan tentunya kan menggunakan bacaan yang pendek ini, aula mastum. Tetapi para umat-umat yang mengaku mazhab Syafi'i membaca ini kan panjang kan? Gitu ya. Fikih Syafi'i itu hubungannya dengan bacaan pendek. Bacaan yang dipakai oleh umat yang mengaku mazhab Syafi'i itu yang bacaan panjang. Artinya bahwa secara pemikiran ikut kepada Imam Asy-Syafi'i itu batal. Tapi secara amal membaca Al-Quran bukan ikut kepada yang dibaca Imam Syafi'i, tapi yang dibaca yang lain. Bolehkah begitu? Ya, dipaksa-paksakan mau persis seperti Imam Asy-Syafi'i. Gak ada perintah dari Quran dari Rasul. Kalaupun umpamanya tidak bisa, gak masalah. Cuma ini tidak bisa dibebaskan kepada semua lapisan umat. Jadi bagi orang yang baru belajar al-Islam, belum tahu bahasa Arab, dipaksa harus ngerti Al-Qurannya, capek aja yang ada. Udah baca terjemah juga bukan Quran, terjemah tetap terjemah. Jadi agar kita tidak menyimpang jauh dari yang sebenarnya, maka istilah Bapak tadi harus komitmen Syafi'i saja gitu. Itu adalah sangat bermakna buat orang yang memang belum memiliki kemampuan menggali makna yang di dalam yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Sangat bermakna, terutama di kampung-kampung. Di kampung-kampung bukan kata Imam Syafi'i lagi, pokoknya cek kiai urutan gitu. Apa kata ajengan? Apabila ada 2 kampung, 2 ajengan, orang ajengan iya bukan ajengan itu, bisa begitu tuh. Ada ajengan dari kampung sana mau ngaji sini, kamu diizinkan ajengan setempat boleh, gak ada izin nggak boleh, kan begitu tuh, sampai begitu. Sampai pernah ada yang mau berantem tuh antara santri dengan santri, selama santri. Karena memang pendidikan dari ajengannya juga yang sangat terbatas kan. Wawasan dia juga sangat terbatas. Sehingga kadang-kadang suka muncul kalau santri itu punya belajar ke pesantren yang lain, wah di situ ada yang tertarik, bisa-bisa pada kabur ke sana. Aku nggak punya santri lagi. Memang berbeda lah gitu dengan seperti di sini. Oh masalah ini tanyakan kepada ustaz sana.
Mas ini tanyakan kepada Ustaz. Kalau di kota biasa, di kampung gak bisa seperti itu. Sebab akan membingungkan orang yang bodoh. Ini gimana nih kata ajaran ini? Katanya ini bingung mereka. Ya udah ikuti satu aja. Untuk menjaga agar mereka tidak bimbang gelisah. Tapi bagi orang-orang kampung yang sudah ke kota, yang sudah membaca, yang sudah membuka internet, wah berbeda lagi. Dan sekarang sudah dibawa ke kampung internetnya juga. Dulu itu kan mau ngaji itu kita bawa kitab itu saja udah hebat itu. Yang disebut dengan ngaji Arab Gundul udah hebat dulu itu. Bawa kitab tipis Safinah, apalagi kalau sudah sampai pada kitab Fathul Mu'in, wah itu di pesantren tradisional. Kalau sudah pakai kitab Fathul Mu'in itu sudah tingkatan tinggi itu. Itu belum sampai ke tafsir. Kalau sudah sampai ke tafsir, udah di atas tinggi lagi gitu. Sekarang kita mau buka tafsir apa? Gampang sekali kalau sekarang. Mau umpamanya membaca 100 tafsir, tinggal diklik di sini. Ini Allah. Ini kitab tafsir. Luar biasa banyaknya. Ini kitab tafsir. Saya belum hafal nama judulnya, nama kitabnya saja, apalagi isinya. Ini kitab tafsir. Ini 100 lebih. Jadi kalau dulu kan susah itu. Para ulama di kampung sampai sekarang yang belum punya yang seperti ini, mendengar nama kitab tafsir itu tercengang itu. Saya pernah ke kampung sekali, itu sekitar tahun 2006 atau 2007 ke kampung. Di situ ada kiai yang paling senior, majlis taklimnya itu yang hadir bukan masyarakat umum, para kiai semuanya yang ada di situ. Saya diajak silaturahmi ke kiai tersebut. Saya langsung dites. Coba gimana menurut pandangan Anda tentang Imam Asy-Syafi'i? Langsung begitu gitu. Nanya kepada saya. Alhamdulillah, saya sebelum menemui si kiai itu, saya sudah mempersiapkan membaca riwayat Imam Syafi'i. Yang biasa belum tahu. Ya harus punya begitulah trik-triknya gitu. Supaya komunikasi enak gitu. Saya langsung cerita kepada beliau, Imam Asy-Syafi'i seorang hamba Allah yang lahir di Gaza. Oleh ibunya usia 2 tahun dibawa ke Mekah. Di Mekah dibina kebahasaan yang bagus. Usia 8 tahun sudah hafal Quran dan sudah mampu membuat syair sendiri. Pada waktu usia 8 tahun dia jalan-jalan ke Mina. Dia bersenandung dengan syair karyanya sendiri. Membuat seorang ulama di belakang namanya Syekh Muslim Az-Zanji kagum terhadap anak muda ini. Sampai Syekh Muslim Az-Zanji bertanya, "Nah, kamu ini siapa?" Dia menyampaikan, "Aku adalah Muhammad bin Asy-Syafi'i." Terus silsilahnya dia sampaikan. Kata seorang ulama, "Engkau ini bukan orang sembarangan. Engkau orang luar biasa. Sudah fasih, cerdas, sudah bisa mengubah syair, sudah hafal Quran. Kapan kamu akan mulai belajar fikih Islam?" Demikian kata seorang ulama yang lain. Kaget Imam Asy-Syafi'i. Kalau ada di Gerlong dia belum disebut Imam Syafi'i, masih dicap Syafi'i. Masih ada yang Syafi'i. Nah, Imam Asy-Syafi'i terharu dengan pertanyaan, kapan kamu akan mulai belajar fikih? Pas pulang mikir di jalan, orang itu bikin penasaran. Akhirnya pulang ke Mekah, langsung menemui ulama tersebut dan langsung beliau belajar hadis karya Imam Malik yang diberi judul Al-Muwatta. Nah, kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dipelajari oleh Imam Asy-Syafi'i dalam jangka 9 hari, tamat dipelajari sampai hafal semuanya. 9 hari hafal. Itu adalah kitab Al-Muwatta. Hafal dengan sanadnya. Haddatsana fulan, haddatsana sampai Rasulullah SAW kami gitu tuh. Kita mau untuk menghafal namanya saja sangat sulit. Ini nerima, siapa yang menerima di sini? Umar bin Sulaiman. Dari siapa? Dari Umar bin Mahmud. Dari siapa dia? Dari Ibnu Amir. Ibnu Amir dari siapa? Dari Muhammad Amr. Pusing.
Amr, Umar, Amir, wah pusing buat kita. Tapi para ulama Mekah, Madinah itu udah biasa ada begitu. Ulama Mesir udah biasa itu. Saya pernah dalam satu acara kita 20 orang di dalam kemah. Semuanya kan ditampung dari berbagai fakultas, dicampur. Kemudian kenalan. Langsung kan, saya namanya Saiful Islam, Kuliah Arabiyah. Kemudian saya lahir di Anu, sekarang tahun kesekian. Terus setelah saya langsung memperkenalkan, sampai 20 orang sudah memperkenalkan diri. Kata pemimpin rombongan, ya kita semuanya sudah ya. Baik, siapa sekarang yang akan lebih dulu untuk menyebut semua nama yang tadi lengkap dengan kuliahnya dan nama orang tua serta kakeknya. Kan nama disebut tiga nama. Kalau saya sudah 3 memang tanpa menyebut ayah juga. Saiful Islam baru saya cukup itu. Setelah itu mungkin nama ayah. Nah, yang penting 3 nama. Dan itu teman saya hampir semuanya lengkap sebutannya. Saya bingung, kok bisa seperti itu gitu. Mustafa bin Umar bin Mahmud, satu lagi Mahmud bin Amir bin Umar, satu lagi Mustafa bin Amir bin Ahmad. Nah, mereka sebenarnya hafal aja. Pas saya giliran saya berislam, silakan. Aduh, saya bingung menyebut nama 3 nama. Yang tersebut 3 nama, kalau saya cuma 2 orang saya. Atau berapa orang lupa lagi. Sampai nggak biasa. Tapi orang Arab juga pas ada orang di Rusia yang namanya susah dihafal oleh mereka, bingung juga mereka. Umpamanya kan namanya apa? Sujipto Widodo. Tinggal di awal itu yang mereka pada bingung itu. Wah, mengucapkan satu aja susah. Sama lah gitu. Iya. Jadi itulah salah satu ya, bahwa memang madhab buat kita sangat diperlukan sebagai metodologi menyampaikan al-Islam tergantung kepada tingkatan masyarakat. Tapi buat orang yang sudah belajar bahasa Arab, sudah belajar Quran dari tafsirnya langsung dan mengkaji ilmu bahasa Quran, ilmu bahasa hadis, gak mungkin bisa dipaksa harus konsisten dengan madhab tertentu. Sebab perintah harus konsisten dengan madhab tertentu itu munculnya belakangan, bukan zaman Rasul, bukan zaman sahabat, bukan zaman tabi'in. Berarti bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, tapi dari metodologi ulama saja, agar tidak terlalu jauh, tidak bingung, kasih satu sajalah, satu arah gitu. Kan kita mau ke Jakarta juga, kalau orang yang pertama kali atau dari Bandung, dari Jakarta ke Bandung, yang pertama kali ke Indonesia dikasih jalan, saya mau ke Bandung, kemana ya? Oh silahkan pilih ke sini, semua juga nggak tahu. Ya udah kasih satu aja kan gitu. Nah demikian pula umpamanya mengkaji Islam lebih jauh lebih luas dari itu, ya kasih satu saja jalur ini. Tapi bagi yang memang sudah memiliki kemampuan, ya silakan nih. Allah alam. Baik, yang satu lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasannya Ustaz, ayat yang berbunyi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu. Kemudian apakah ketika ada yang membaca Al-Qur'an kemudian kita tidak memperhatikannya, apakah kita dosa apabila berlandaskan dengan ayat yang tadi? Terima kasih. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka perhatikanlah dengan serius. Kalimat fastami'u, dengarkan dan perhatikan dengan serius. Beda dengan fasma'u, kalau fasma'u dengarkan. Kalau fastami'u diresapi juga. Wa ansitu, dan diamlah, gak usah punya aktivitas lain.
supaya tidak terganggu konsentrasi memperhatikan Al-Quran. Dengan langkah seperti itu, la'allakum turhamun, diharapkan kamu mendapatkan rahmat. Para ulama dalam memahami ayat ini bisa beragam, tapi yang paling banyak menggunakan ayat ini untuk supaya saat kita melaksanakan sholat penuh perhatian kepada bacaan imam. Itu kebanyakan menjadikan ayat ini sebagai dalil pentingnya kita sewaktu jadi makmum memperhatikan bacaan imam. Tapi ayat ini tidak menyebut sholat. Dari ayat sebelumnya juga tidak menyebutkan sholat, dan ayat berikutnya juga tidak menyebut sholat. Berarti di samping memang untuk masalah sholat dan juga untuk masalah waktu-waktu yang lain. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan kalimat wa ansitu di sini, ansit itu bukan tidak punya aktivitas dalam artian tidak ada pekerjaan, tetapi tidak sampai ngobrol kesana kemari mengganggu konsentrasi memperhatikan Al-Quran. Yang menjadi masalah sekarang di zaman Rasul dengan di zaman sekarang, yang disebut dengan bacaan Al-Quran itu di zaman Rasul adalah di situ ada orang yang membaca, di situ ada orang yang mendengar, baik sewaktu sholat ataupun di luar sholat. Dan yang mendengar bacaan Al-Quran terbatas kepada orang-orang yang dekat kepada yang si pembaca kan. Sekarang beda kondisinya. Disetel di masjid yang mendengar ribuan. Kalau sekiranya ini kembali kepada kondisi tadi, ya, antara madhab bisa berbeda. Kalau sekiranya ada sekarang imam madhab, nah, tapi bukan madhab at-taqwa KPAD, bukan ini. Sekiranya sekarang ada imam madhab, pasti ada ijtihad baru dari ayat ini. Oh, dulu setiap ada orang yang membaca, di situ ada pendengar, tentunya harus perhatian kepada yang membaca, karena memang tidak mungkin orang itu membaca kecuali untuk didengar oleh orang di sekitarnya. Tapi sekarang yang membacanya di mana, bahkan yang membacanya sudah meninggal, kemudian disetel suaranya, dan itu sama-sama quri Al-Quran, sama itu. Tentunya kita hubungkan bahwa Islam itu tidak mempersulit kehidupan kita, justru bisa menjadi pembimbing bagi kehidupan kita. Maka sangat penting selama memungkinkan kita berupaya memperhatikan bacaan Al-Quran. Dan orang yang memiliki nikmat iman, kedengaran saja ada pengaruhnya buat qalbu dia, walaupun tidak sengaja memperhatikan ada pengaruh dari suara Al-Quran tersebut. Tetapi tentunya ketika ada orang yang membaca dan kita perlu ada yang dibicarakan, sangat penting juga, maka si pembaca juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk melanjutkan obrolannya. Jangan sampai mereka terganggu, karena Islam itu adalah mengajarkan komunikasi yang baik dengan Allah dan juga komunikasi yang baik dengan sesama manusia. Tetapi kalau untuk sholat, ini jelas disepakati oleh para ulama bahwa makmum diperintah untuk memperhatikan bacaan imam. Lebih-lebih lagi ketika memang yang dibaca yang disebut sebagai rukun sholat oleh para ulama. Saya katakan rukun sholat disebut oleh para ulama, bukan Rasul yang menyebut ya. Kalau Rasul menyebutkan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Ditetapkan oleh para ulama itu rukun. Jadi kalau membaca Al-Fatihah, imam lagi membaca Al-Fatihah, kita jangan sibuk membaca yang lain. Allahu Akbar. Imam sudah membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita enggak usah sibuk-sibuk. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Enggak usah, langsung aja dengarkan imam. Bagaimana kalau sudah amin, imam membaca surat-surat yang lain? Sebetulnya ketika kita sudah memperhatikan bacaan imam, ada hadis menyebutkan faqiraatul imam qiraatun. Bacaan imam adalah merupakan bacaan buat makmum juga, selama bacaan itu memang disuarakan, terdengar oleh makmum. Maka tanpa mengucapkan, tanpa menggerakkan lidah si makmum, tapi penuh perhatian kepada bacaan imam, maka si makmum termasuk ikut membaca.
termasuk ikut membaca. Gitu. Karena dengan fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lebih lagi kalau imam itu bacaannya enak dan bagus, rasanya saya tidak sanggup menyibukkan diri untuk memasang telinga ke dengarkan imam, lidah membuat agak sanggup. Sebab Allah berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi." Pada diri seseorang Allah tidak menyediakan dua qalbu, cuma satu qalbu gitu. Silakan qalbu dipakai untuk memperhatikan bacaan imam atau untuk diri sendiri. Jadi dari ayat ini maka muncul pandangan para ulama, ada yang menyebutkan sewaktu imam membaca, makmum jangan membaca, dan nanti saja kalau imam sudah selesai baca Fatihah, silakan makmum kalau mau baca Fatihah. Waktu imam membaca surat. Kenapa? Karena baca surat bukan disebut sebagai rukun. Tapi saya mau mendengar juga bacaan surat yang dipakai imam. Cukup saja Fatihahnya, mendengarkan imam, mengikuti dari hati. Sekian banyak ulama menyatakan silakan saja seperti itu juga. Yang tidak boleh adalah main-main lagi imam baca Quran, mereka SMS gitu ya. Itu yang parah, itu bisa batal sholatnya. Baik, itu aja barangkali. Insyaallah di kesempatan kita lanjutkan lagi, waktu sudah lewat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya rabbana ya rahman ya rahim, 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma iftah 'alaina ya rabbana futuhal 'arifin. Allahumma inna istawda'naka ma 'allamtana fanzur ilaina inda hajatina ilaihi. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an hifdhan wa tilawatan wa iqra'. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an khuluqan wa subulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.